Halo, selamat datang kembali dalam perkuliahan daring praktik wirausahaan Politeknik Negeri Media Kreatif bersama tim dosen Bapak Dr. Elang Ili Martawijaya dan Ibu Gema Sukmawati Suryadi. Video kali ini kita akan membahas tantangan bisnis di tengah pandemi corona, terutama bisnis UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, sebagaimana kita tahu bersama, corona ini adalah sebuah pandemi. Corona adalah permasalahan global yang dialami oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, permasalahan ini tidak hanya menyasar permasalahan kesehatan, tapi juga sisi ekonomi, sosial, budaya. Semua lini menjadi bermasalah karena kedatangan dari virus corona ini. Nah, terutama kita akan bahas permasalahan di Indonesia secara spesifik, yaitu permasalahan yang dialami oleh pelaku bisnis UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Permasalahan pertama yang dialami tentu adalah menurunnya omset atau pendapatan. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat menurun dan pasarnya pun menjadi menyusut. Nah, kenapa hal ini terjadi? Sebagaimana kita tahu, kebijakan pemerintah dari social distancing yang menutup beberapa tempat, baik itu tempat hiburan atau beberapa acara yang harus dibatalkan. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih cenderung berada di rumah dan pergerakan sosial masyarakat menjadi sangat berkurang, sehingga daya beli pun menurun, terutama untuk produk-produk di luar dari produk pokok atau produk primer. Nah, hal ini pun menyebabkan beberapa pelaku UMKM mengalami pengurangan pasar yang biasanya mungkin terutama untuk pelaku usaha mikro yang mungkin biasanya bekerja secara harian, berdagang secara harian, bahkan ada yang sampai omsetnya lebih dari 80% menurun, bahkan sampai ada yang tidak berpenghasilan sama sekali efek dari pandemi corona ini. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah distribusi yang terhambat. Tentu saja pembatasan dari distribusi pun baik itu distribusi lokal, ekspor maupun impor, terutama untuk pelaku usaha yang bergantung terhadap bahan baku yang impor. Hal ini sangat kesulitan, ini menjadi kesulitan bersama sehingga ini menjadi masalah dalam hal distribusi. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu bahan bakunya sulit. Nah, ini pun berkaitan dengan distribusi yang terhambat. Sulitnya bahan baku salah satunya disebabkan oleh distribusi yang terhambat atau penyebaran atau pengiriman dari bahan bakunya menjadi sulit, ataupun karena permintaan terhadap bahan baku tertentu meningkat sehingga stoknya atau ketersediaannya menjadi sedikit dan untuk pelaku usaha menjadi sulit untuk mendapatkan bahan bakunya tersebut. Nah, hal tersebut pun menyebabkan biaya operasional tinggi. Biaya operasional baik dari produksi maupun marketing atau penjualan menjadi tinggi. Kemudian tenaga kerja pun menjadi terbatas karena beberapa mungkin memilih untuk bekerja dari rumah, tidak bisa bekerja di luar, menyebabkan tenaga kerja menjadi terbatas. Nah, di luar hal itu, beban hutang tetap untuk beberapa pelaku usaha yang memiliki beban pinjaman tetap berjalan, tapi beban operasional tetap dan pendapatan menurun, sehingga hal ini menjadi permasalahan yang sangat besar untuk pelaku usaha. Nah, beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh pelaku usaha, yang pertama adalah efisiensi biaya, mengurangi biaya produksi. Nah, di tengah menurunnya pasar yang ada saat ini, mungkin meningkatkan atau menaikkan harga jual itu menjadi sangat sulit karena pasarnya pun sudah sedikit, kita menjual sulit, kalau kita menaikkan harga akan semakin sulit, sehingga yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi biaya produksi atau mengurangi juga skala produksi. Mungkin yang biasa produksi 1.000 kita bisa kurangi 50%-nya atau sesuai dengan pasar yang ada saat ini yang memungkinkan. Kemudian yang kedua
solusi yang bisa dilakukan adalah manajemen karyawan. Nah, kita bisa mengurangi, pelaku bisnis bisa mengurangi jam operasional atau bisa membuat jadwal shift untuk karyawan sehingga karyawan tidak perlu full time karena untuk menjaga kesehatan juga. Kemudian yang dapat dilakukan adalah menyediakan masker atau pencuci tangan atau hand sanitizer atau media lainnya supaya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dari lingkungan kerja terutama, dan mengoptimalkan work from home (WFH) jika memang beberapa industri memungkinkan untuk dikerjakan secara remote dari rumah. Ini bisa dioptimalkan, kecuali memang industri atau pelaku usaha yang memang benar-benar tidak bisa dan harus dikerjakan di tempat usahanya. Kemudian sebelum ke sini kita yang bahas ini dulu, menjangkau konsumen di rumah aja, memanfaatkan marketplace online store. Jadi terutama untuk pelaku usaha atau bisnis yang belum menyentuh ranah online, mulai bisa dilakukan dengan memanfaatkan online store atau memanfaatkan marketplace yang sudah ada. Jadi kita bisa menjangkau pelanggan yang memang memilih untuk di rumah saja. Sebagian besar pelanggan yang menerapkan social distancing dengan cara berdiam di rumah, kita bisa jangkau dengan cara memanfaatkan marketplace yang sudah ada. Kemudian mengubah strategi pemasaran dengan cara memaksimalkan media sosial, platform chat, atau digital advertising. Ini berkaitan dengan penjangkauan konsumen menggunakan online store. Kemudian menjaga komunikasi dengan pelanggan. Nah, ini hal yang sangat penting karena terutama untuk industri makanan dan minuman, beberapa konsumen mungkin mulai merasa khawatir untuk membeli makanan di luar atau tanpa memasak di rumah karena khawatir ketidaksterilan atau khawatir tertular virus dan sebagainya. Maka perlu dilakukan komunikasi dan menyampaikan informasi yang mendidik konsumen tentang langkah yang diambil untuk memastikan bahwa jasa dan produk tersebut aman. Selain produk makanan pun, kita tetap harus melakukan atau menyampaikan informasi kepada pelanggan apa yang akan kita lakukan untuk meyakinkan pelanggan kalau produk kita atau jasa kita itu aman. Kemudian yang terakhir adalah sociopreneur. Apa itu sociopreneur? Yaitu wirausaha dengan cara menerapkan gerakan sosial. Mudahnya seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini satu persatu. Nah, ini contoh memanfaatkan marketplace yang sudah ada. Salah satu contohnya mungkin marketplace Shopee yang menerapkan belanja dari rumah. Jadi pelanggan bisa membeli produk dengan cara mengakses marketplace yang ada, dan pelaku bisnis bisa membuat akun atau bisa memanfaatkan marketplace yang ada ini, bisa memanfaatkan juga promo-promo yang diberikan oleh marketplace-nya. Beberapa marketplace lain bisa dimanfaatkan, contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Lazada dan sebagainya. Lalu salah satu contoh menjaga komunikasi dengan pelanggan ini dilakukan oleh Grab yang menyampaikan kepada pelanggan baik itu layanan ojeknya atau layanan jasa lainnya atau layanan pengantaran makanan, itu semua dilakukan dengan aman. Jadi pelanggan tidak perlu khawatir. Nah, ini disampaikan oleh Grab melalui iklan yang bisa diakses oleh pelanggannya. Nah, kemudian sociopreneur, gerakan sosial yang dilakukan oleh para pengusaha, pelaku bisnis. Salah satu contohnya adalah Ana Avanti yang memproduksi kebaya
dihentikan sementara demi membuat baju APD, dan ini akan didonasikan untuk tenaga kesehatan yang membutuhkan. Nah, banyak juga contoh dari pelaku usaha lain yang berdonasi dengan cara memproduksi contohnya masker atau memproduksi hand sanitizer yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, sociopreneur ini selain kita bisa berdonasi atau membantu sesama, hal ini pun memunculkan respek dari pelanggan terhadap usaha yang dilakukan dan terhadap brandnya itu sendiri. Jadi salah satu cara untuk memperkuat brand adalah dengan cara melakukan gerakan sosial sehingga muncullah respek dari pelanggan. Nah, kemudian contoh lain yang menarik di sini adalah restoran sederhana yang menerapkan setiap pemesanan via aplikasi, baik itu Gojek atau Grab, restoran sederhana memberikan 1 nasi bungkus kepada pengemudi. Nah, ini promo yang dilakukan menarik karena selain promo ini bisa menguntungkan pelanggan yang bisa memesan dan diantarkan langsung ke rumah, pelanggan pun dapat merasa ikut berdonasi terhadap diberikannya 1 nasi bungkus kepada pengemudi. Nah, ini selain promo menarik, selain memang mempromosikan produknya, restoran sederhana pun menerapkan gerakan sosial di dalamnya, seperti itu. Kemudian bisa dilakukan juga dengan membuat iklan layanan masyarakat. Ini contoh yang dilakukan oleh Unilever, video untuk menjaga kesehatan. Nah, menariknya dari iklan ini, tadi di tayangan terakhir ada beberapa produk Unilever yang ditampilkan walaupun tidak menampilkan brandnya secara jelas, tapi untuk orang-orang yang sudah mengenali produknya bisa kenal itu produk Unilever produk apa. Nah, jadi cara menyampaikan ke masyarakat baik itu promosi bisa juga dilakukan dengan cara memberikan iklan layanan masyarakat. Nah, jadi selain mengedukasi masyarakat juga bisa diselipkan promosi dari produk-produk yang akan kita perkenalkan terutama kepada masyarakat. Nah, etika memanfaatkan momen ini juga perlu diketahui oleh pelaku usaha. Nah, beberapa fenomena yang mungkin kita tahu bersama, banyak orang yang menimbun produk-produk dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal, seperti produk masker atau hand sanitizer dan sebagainya. Nah, itu adalah tindakan yang menurut saya yang kurang beretika untuk pelaku bisnis. Jadi diusahakan tidak melakukan seperti itu. Kita memang boleh memanfaatkan keadaan yang ada. Mungkin beberapa produk seperti produk alat kesehatan diuntungkan dengan fenomena yang ada saat ini, tapi kita juga harus memperhitungkan atau kita memperhatikan etika dari bisnis. Etika bisnis, bagaimana bisnis itu biar tetap berjalan dengan cara bersih, fair, dan bisa tidak merugikan pihak-pihak tertentu, seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya ada tidak sih peran pemerintah terhadap terutama pelaku usaha kecil dalam krisis dari virus corona ini? Nah, ternyata pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Usaha Kecil dan Menengah, menyampaikan anggaran 2 triliun untuk stimulus UMKM. Jadi tidak perlu khawatir untuk pelaku usaha bisa mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan ini. Ada banyak jalan yang bisa kita dapatkan untuk tetap menjalankan usaha. Lalu mungkin juga bisa diakses di Pemda masing-masing. Mendagri mengharapkan Pemda dapat memberikan bantuan bagi UMKM, dan BUMN atau industri besar pun beberapa ada yang menyalurkan bantuan melalui bantuan untuk UMKM supaya tetap berjalan, baik itu melalui CSR maupun memang bantuan khusus seperti itu. Nah, terakhir ini adalah permasalahan bersama
kita saling membantu. Semoga permasalahan ini cepat berlalu. Tetap jaga kesehatan, terutama untuk yang bekerja dari rumah, terutama untuk yang mahasiswa yang belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Yang terakhir, tugas dari saya yaitu lakukan wawancara kepada pelaku bisnis di sekitar Anda. Jika memang Anda adalah pelaku bisnis sendiri, silahkan Anda analisis sendiri apa permasalahan bisnis yang dialami selama pandemi corona ini. Lalu bagaimana solusinya menurut Anda? Nah, wawancara ini tidak perlu dan saya tidak menyarankan untuk bertemu dengan pelaku bisnisnya, tapi bisa dilakukan dengan berbagai macam media, baik itu WhatsApp, video call, melalui media sosial atau apapun itu, bisa dilakukan dengan media tersebut untuk mewawancara pelaku bisnis, lalu digali lebih dalam apa saja permasalahan yang dialami. Nah, setelah itu silahkan analisis oleh mahasiswa kira-kira bagaimana solusinya, begitu. Baik, cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui forum diskusi di e-learning, dan jangan lupa tugasnya pun di-upload di e-learning. Saya membebaskan mau menggunakan media apa saja, baik itu tulisan, nanti tugasnya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk audio atau video. Silahkan dibuat tugasnya dengan kreativitas masing-masing. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi di perkuliahan selanjutnya.